cobaan yang hati ya Ustadz tentang inner child. Kan kita akhir-akhir ini tuh lagi banyak kasus KDRT atau selingkuhan gitu-gitu ya Ustadz. Kan dampak dari cobaan hati itu tadi kan panjang Ustadz. Banyak yang bilang kalau dari point of view korbannya, udah tinggalin aja misalnya suami yang KDRT atau yang selingkuh itu. Tapi mungkin dari point of view pelakunya, mungkin kan nggak semua orang punya niat jelek ya Ustaz. Mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya yang dia lakuin salah, atau mungkin dia ternyata selama ini diajarinnya seperti itu gitu. Mungkin ada yang bilang kayak makanya jangan menikah dulu kalau misalnya belum selesai sama diri sendiri misalnya. Nah kalau misalnya dalam Islam tuh Ustaz, apa sih definisi selesai sama diri sendiri, sembuh dulu dari trauma masa kecil gitu, kira-kira kayak gitu. Belajar Islam tuh masih belum terlalu biasa ya mempelajari tentang ilmu Islam tentang pernikahan, baik menjadi pasangan yang ideal maupun menjadi orang tua yang ideal. Saya kemarin belajar dari Bu Eli Risman ya, beliau bilang gini, banyak dari kita anak muda hari ini ketika mau menikah ditanyanya, apakah kamu udah siap menikah? Padahal kalau mau lebih ideal pertanyaannya bukan kayak gitu. Apakah kamu udah siap jadi orang tua? Apakah kamu udah siap jadi ibu? Apakah kamu udah siap jadi ayah? Karena kalau untuk menikah doang banyak orang yang siap dong. Karena itu hanya tentang kebutuhan biologis mungkin, hanya tentang masalah emosional mungkin, tapi bukan kesiapan dia secara mature, secara kedewasaan, secara kapasitas. Sehingga pertanyaannya bukan tentang kamu udah siap nikah belum, tapi kamu udah siap nggak jadi ayah dan ibu? Karena itu biasanya nggak lama kok. Setahun 2 tahun menikah akan dikaruniai keturunan, udah siap belum? Jangan sampai nanti anak-anak kita lahir dari orang tua yang bahkan belum siap menjadi orang tua. Makanya di dalam Islam ilmu tentang pernikahan itu bukan semata-mata tentang ta'aruf, bukan semata-mata tentang pacaran setelah nikah. Itu kan gimmick-gimmick yang bikin kita bergairah aja kan. Tapi hakikatnya belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang sifat ra'fah, gak tegaan, belajar tentang rahmah. Bukankah ayatnya tentang mawaddah warahmah? Dan kalau dibedah mawaddah warahmah ini panjang banget, bukan cinta. Mawaddah itu bukan cinta. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang cinta dalam hubungan pernikahan. Ya ada kasih dan sayang, bukan cinta. Cinta itu hub, syauq. Tapi Al-Quran tidak membahas hub dan syauq dalam pernikahan. Membahasnya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentang kebutuhan laki-laki. Mawaddah itu adalah kebutuhan mereka berdua. Dan juga rahmah. Mawaddah warahmah itu kasih dan sayang, bukan cinta. Karena modal cinta doang belum siap untuk menikah. Kalau dia belum mengerti tentang fikih berkasih sayang, tanggung jawab kasih sayang, perhatian, mengalah, dewasa, gak tega. Ra'fah itu hakikatnya gak tega banget. Kalau orangnya rasa gak teganya gede, gak mungkin kan dia menyakiti pasangannya, baik secara verbal apalagi secara fisik. Nah ini semuanya dipelajari dalam Islam. Jadi kesiapan seseorang dalam menikah dalam Islam itu dilihat seberapa baik dia memahami sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan cuma doa samawa yang kita pakai secara template, samawaya, samawaya, samawaya. Coba bedah samawa itu apa aja. Sekurang-kurangnya mawaddah warahmahnya itu apa sih gitu. Jangan sampai kita kayak, dan ini bukan tentang orang yang berilmu agama secara wawasan. Karena saya kenal banyak orang yang ilmu agamanya luar biasa, bahkan disebut syekh, disebut ulama, hafiz Quran, tapi dia kasar sama istrinya. Kenapa? Dia ngerti fikihnya, ngerti dalilnya, tapi dia mungkin belum paham tentang mawaddah warahmah. Kasar sama istrinya. Atau seorang perempuan yang berhijab, bercadar, tapi dia sering menjelek-jelekan suaminya. Dia kurang berbakti sama suaminya. Disebut dengan kufrul ayal. Dia durhaka kepada suaminya. Dia nggak paham tentang tanggung jawabnya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami. Maka inilah yang perlu disiapin. Nggak hanya tentang aku cinta banget sama dia, aku punya rasa. Oke, cinta memang salah satu modal pernikahan yang penting, tapi nggak cukup. Kalau kamu cuma cinta, tapi kamu nggak dewasa, kamu nggak tahu tanggung jawab, cinta itu akan luntur karena perilakumu sendiri. Cinta itu akan berubah karena kekesalan dan kekecewaan-kekecewaan yang menumpuk.
Jadi pelajarilah ilmu rumah tangga. Terus dengan selesai terhadap diri sendiri itu maksudnya apa? Sebetulnya kan itu istilah membaru ya, istilah kekinian ya. Dalam Islam tuh maksudnya kayak sampai ada hadis ini loh. Ada 3 bohong yang dibolehkan. Bahkan bukan cuma boleh, harus berbohong. Yang pertama, berbohong kepada musuh dalam urusan strategi perang. Gak boleh jujur-jujur banget sama musuh. Nanti kami pakai strateginya ini ya, tolong disimak nih para musuh. Gak boleh kan? Harus disembunyikan. Kenapa? Al-harbu khida, kata Nabi. Perang itu tipu daya. Jadi menipu musuh dalam peperangan emang kayak gitu. Hakikat dari peperangan itu tipu daya, khida. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang saling menyakiti di antara muslim. Yang satu bawa golok, ngejar-ngejar yang satunya lari di depan kita. Terus ditanya sama yang bawa golok, kamu ngeliat orang nggak di depan kamu tadi lari? Di situ kita boleh bohong. Enggak kok, dari tadi aku berdiri sini nggak lihat siapa-siapa. Demi apa? Supaya mereka tidak saling menyakiti, islah di antara mereka. Teman kalian ngomongin temennya di depan kalian. Teman kalian ngomongin teman. Gimana sih? Teman kalian ngomongin teman kalian. Ya, Ica sama Putri. Putri ngomongin Ica di depan kalian. Besoknya kalian ketemu sama Ica. Ica nanya gini, gimana si Putri ngomongin aku ya? Kalian boleh bilang, enggak kok dia nggak ngomongin kamu, kita ngomong biasa aja. Demi apa? Demi mendamaikan mereka. Jangan jujur di situ. Aku kan orangnya nggak pernah bohong ya. Iya sih, kemarin dia ngomongin kamu. Ngomongin apa aja? Ya ngomongin ini. Lengkap, detail. Kayak reporter. Dicatat pointersnya semuanya lengkap. Jadi aku udah sampein semuanya ya. Jadi kita nggak ada rahasia ya. Enggak, kalian tuh harus merahasiakan. Kalau enggak, kalian terjebak dalam namimah, namam, tanpa sengaja. Dan yang ketiga, bohongnya suami atau istri kepada pasangannya tentang masa lalunya. Tapi di sini bukan untuk selingkuh. Misalnya reuni. Terus ada yang ngelihat kita tuh beda pandangannya. Ditanya sama pasangan kita, itu siapa sih cowok itu ngelihat kamu beda banget? Ya teman SMA, tapi ngeliat kamu kayak beda, kalian punya masa lalu ya? Enggak lah, cuma mungkin dia kayak udah heran aja aku banyak berubah, mungkin udah gendut, mungkin udah cabi, mungkin gitu-gituin aja candain. Oh iya, soalnya kita dulu sempat pacaran sih nggak lama, cuma 15 tahun. Enggak, jangan jujur di situ. Dengan niat bukan untuk berkhianat atau selingkuh, tapi memang niatnya pengen selesai aja, nggak usah dibahas lagi, lupakan aja. Dan itu udah selesai, udah ditutup, bab itu udah ditutup serapat-rapatnya, bahkan udah dibuang ke laut. Itu maksud selesai, salah satunya dengan diri kita, tentang masa lalu. Kalau tentang masalah trauma, nggak ada standar baku sih ya. Kadang-kadang justru yang menolong kita itu adalah pasangan kita, disebut dengan unconditional love. Kan ada orang yang menikah setelah hard love kan. Dia lagi hancur berkemping-kemping, ketemu seseorang yang baik banget, diterima apa adanya, lalu disembuhkan. Siapa tahu pasangan kita adalah healer, sang penyembuh dari sakit-sakit kita. Ya nggak apa-apa juga kan kalau kayak gitu. Jadi nggak harus kayak aku udah sehat, aku pengen nikah, nggak harus juga. Kadang ada yang nikah karena sakit, kadang ada nikah karena terluka. Selama dia pasangannya ridho dengan keadaannya ya nggak apa-apa juga. Tetapi jangan pernah kita berpikir untuk menyakiti pasangan kita karena luka-luka masa lalu kita. Jangan jadi excuse.